Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Anu dipihormat para pengurus Mahad Ali Talabat Bidar Pendidikan, alhamdulillah Ustaz Asep, Ustaz Ridwan, Ustaz Yuyu, Ustaz FSDIJ, Ustaz Tauhid, Dirga Dakwah. Atu anu dipihormat alhamdulillah dina kasempatan ieu simkuring oge ngulem Ketua PC Arjasari Bah Dodong, hatur nuhun kana kasumpina Bah Dodong. Sakumaha anu parantos di share dina pengurus Mahad Ali yen dina dinten ieu Sabtu kaping 28 September 2024 pengurus Mahad Ali sejak bade ngayakeun rakor atau gempangan kanggo ngagudem caturkeun saperkawis atau seputar Mahad Ali. Tangtos sakumaha ku urang katinggal kasaksenan dina grup anu parantos ku urang di share, baik itu di share dina WAG atanapi ku simkuring di Japri di antawis para ketua PC anu tangtos para ketua PC anu caket sareng lokasi Mahad Ali di Bahuan Arjasari ieu. Kamari kauninga ku urang dina rapat pimpinan daerah. Mudah-mudahan kapayuna sakumaha anu tos ku Ustaz Asep diuningakeun oge yanten aya perpanjangan kanggo pendaftaran anu tangtos pendaftaran tiasa melalui link pendaftaran eta nyalira atanapi tiasa langsung ka Ustaz Jiyu atau ka Ustaz Asep sebab dina player eta kontak persona eta Ustaz Asep sang Ustaz Jiyu. Tangtos ieu kacida peryogi pisan dina gempangan dinten ieu jalaran urang bade ngawalan gitu. Bade ngawalan perdana pelaksanaan Mahad Ali. Sakumaha komitmen urang, mudah-mudahan dina ngawalan ieu minimal lah itu nu dipiharep maha santri dugi ka sakelas eta nu dipiharep. Anapun gitu dina waktosna atanapi ditakdirkeun kirang ti sakelas sabaraha maha santri urang komitmen bae urang laksanakeun. Sebab memang awal mah biasa gitu. Bujeng-bujeng istilah Mahad Ali simkuring terang pisan anu kapungkur aya istilah PPT gitu, pesantren tinggi kapungkur nu ayeuna janten IAI gitu kan eta tos perubahan nami sabaraha kali. Alhamdulillah urang katawis katinggal perkembanganna sae. Nah, upami ayeuna Mahad Ali anu bade ku urang dilaksanakeun di pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Nah, tangtosna bae ieu urang hartosna mohon kedah leres gitu. Sebab aya peribahasa gitu kan. Ari ngawalan mah sanaos keterbatasan gampang mudah ngawalan mah gitu. Tangke kapayuna memelihara anu tos aya eta memang abot gitu. Simkuring nya anu ka peto anu ka pancen salaku mudir Mahad Ali tangtos ulah dugi ka kajantenan sebab upami tos ayeuna berjalan terasres eta sesah deui kanggo ngawalan deui teh gitu. Baik itu engke mangga simkuring nyuhungkeun bantosan Ustaz Asep kumaha ieu Mahad Ali kanggo kapayun teras langkah-langkah naon anu kedah ku urang dilaksanakeun sabada urang tos berupaya berikhtiar berusaha ngemutan tiwit serat himbauan
teras ayeuna surat himbauan tos rengse ku urang disarekeun di WAG para ketua PC sareng beberapa ketua PC ku simkuring di Japri. Baik itu urang guna mencaturkeun langkah-langkah kapayun mangga ieu simkuring nyangakeun ka Ustaz Juyu sareng ka Ustaz Asep kanggo naon kitu ngatur ya dina guna mencatur kasempatan nu ayeuna. Baik itu mangga simkuring nyangakeun ka Ustaz Juyu sareng Ustaz Asep. Ustaz Juyu mangga dipayun atuh. Ayo mangga. Sakitu panjenengan di simkuring salaku mudir Mahadali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anu kusimirun pihormat mudir Al Ustad Haidar sareng para pengurus Mahadali anu parantos hadir oge teu hilap ketua PC Persis Arjasari anu dina kesempatan ayeuna tiasa hadir nyarengan urang sadaya. Sakumaha neme anu didugikeun ku mudir Ustad Haidar tangtosna kangge mayunan pelaksanaan Ma'had Ali ieu anu munggaran biasana ari munggaran mah nya kedah siap-siap heula siap teh dina perkara pembiayaan gitu sareng sagala rupina lah siap babak melurna heula gitu da nanaon ge maujug majeng mulus gitu katawisna ieu memang tantanganna langkung ageng margi tempatna mah strategis kayak belajar mah sepi gitu nya tiis mudah-mudahan janten non teh efektif kangge diajar gitu tiis kantana pemertos ya asrama mah sae pisan ieu teh tangtosna tantangan ieu teh kumargi tos di paheutkeun dina musyawarah nya urang ge da aya usulan Robi kasoreang deui atawa nepi bade ka pamungpeuk ieu memang salah satu opsi. Namun kangge ayeuna mah da kumargi parantos dipelurkeun mudah-mudahan lah tiasa aya perobihan utami nama ieu gerakan anu ti PC anu simkuring can katinggal we teh kahoyong teh diramekeun we kitu. Upami ayeuna peryogi diposting misalkan ieu nembe aya ti PC anu nu sanes mana gitu tah dipancing panginten supados nyata kalabat di badan otonom kan di badan otonom ge tiasa janten can aruningeun. Tah mudah-mudahan lah secara proses informasi teras publikasi mudah-mudahan tiasa teras-terasan berlanjut dugi ka kaping sebelum 13 Oktober lajeng oge hal-hal anu kudu disiapkeun utami nama berbagai perangkat anu diperyogikeun kangge pembelajaran jadi tangkosna kedah janten emutan ti urang tadi teh urang peryogi modal tetep modal awal kangge nyayogikeun perangkat pembelajaranana kitu tah anu ieu teh janten PR tangtosna kangge urang anu kedah disiapkeun ku mudir am sareng ku pengurus sadayana gitu Ustad. Nah, mudah-mudahan lah dina gempangan ieu ya solusi bade sapertos kumaha panginten urang ge da teu acan ngarinci sih di dieu teh naon wae kaperyogian kalabat upami keuangan mah kamari tos disinggung tah eta mudah-mudahan melalui pertemuan ieu tos kagambar panginten. Urusan kurikulum Ustad anu tiasa ngadugikeun mah naon wae nu di dieu teh ye anu dina proses pembelajaran teh nu kedah aya panginten ari simkuring mah kan posisi teh di TU berarti kedah ngabantos dina administrasi nah lah gitu. Wakil mudir bidang kebahasan Ria. Wakil nah gitu. Ini dia pengawas aya mudah-mudahan pengawas kayak tiasa jadi penjembatan ya ka mana wae lah. Mangga salajengna ti wakil mudir kurikulum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pertama kita perlu kembali ya ke prinsip kita bahwa inisiatif mendirikan Mahad Ali ini bagian dari akselerasi persiapan atau mempersiapkan kader-kader di Persatuan Islam. Jadi filosofi dari awalnya seperti itu. Jadi Mahad Ali ini sekali lagi bagian dari bagaimana kita mempersiapkan kader-kader Jam'iyah dengan lompatan yang cepat gitu ya, akselerasi itu. Kenapa harus ada Mahad Ali? Kan sudah ada IAI, sudah ada UNIPI dan seterusnya. Dan kenapa Mahad Ali kita itu menggunakan nama Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung? Tidak Mahad Ali Bahdodong, tidak Mahad Ali Al Haidariyah misalkan, tapi kita menggunakan PD Persis Kabupaten Bandung karena ini menjadi satu bagian dari instrumen pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung dalam rangka bagaimana menyiapkan kader-kader Jam'iyah yang tangguh 5-10 tahun yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena kita sadari ada gap, ada kesenjangan antara beberapa PC Persis dengan PC Persis yang lain ya. Dari 31 PC Persis di Kabupaten Bandung ada fakta bahwa ternyata dari sisi kualitas dan kuantitas kader numpuk di katakanlah 20 PC Persis ya. 10 sampai 11 PC Persis di Kabupaten Bandung ternyata sangat kekurangan kader dan itu mau tidak mau harus kita sadari. Jadi berangkat dari sana maka kita sepakat insya Allah akan menyelenggarakan Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung. Yang kedua, dari awal kita sudah katakan bahwa ada dua market gitu ya. Ada dua sasaran dari Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung ini. Pertama adalah alumni mu'alimin pesantren Persis dari 950-an sampai 1000-an alumni mu'alimin di PD Persis Kabupaten Bandung itu ternyata berdasarkan penelusuran yang masuk ke UNIPI, yang masuk ke IAI itu tidak lebih dari 20% ya. 25% justru lebih banyak itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah sisanya itu hampir 50%-an itu tidak jelas arahnya kemana. Mungkin sebagiannya menikah, sebagiannya bekerja, dan sebagiannya lagi ternyata melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang tidak ada afiliasi dengan Persatuan Islam. Artinya kehadiran Mahad Ali PD Persis Kabupaten Bandung ini ada ceruk lah, ada ceruk lulusan mu'alimin yang mudah-mudahan bisa kita sair gitu ya. Gak usah banyak-banyak, katakanlah 10% saja per tahun ya, itu sudah sangat lumayan besar dan itu bisa kita nanti coba intensifkan terutama untuk kelas ini. Yang kedua untuk jadi sasaran dari Mahad Ali ini adalah sebetulnya para aktivis. Kita punya 800 mubalig ya se-PD Persis Kabupaten Bandung, dan dari 800 mubalig PD Persis Kabupaten Bandung itu memang harus kita akui ya ada semacam ketimpangan kualitasnya juga ya. Jadi apa indikator kualitas duat itu? Misalkan mampu membaca kitab ya. Mungkin nanti Bidgar Dakwah harus ada penelitian gitu ya. Dari 800 mubalig se-PD Persis Kabupaten Bandung, berapa persen yang bisa membaca kitab? Berapa persen yang terbiasa dengan kajian-kajian kitab misalkan? Saya tidak yakin itu angkanya lebih dari 20%. Ya. Mungkin hanya beberapa saja. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena pernah saya coba di PC Persis Katapang, dalam kapasitas saya sebagai Bidgar Dakwah PC,
membuat program tajwidul duat ya. Pas awal masuk peminat nanti pas pertemuan kahiji diasongkeun fotokopian Taudihul Ahkam kalalabur ali mah sieun kanyahoan teu bisa maca kitabna cenah. Nah itu gambaran gitu ya. Oh ternyata seperti itu gambaran kita. Jadi artinya memang harus diakui bahwa kualitas duat kita memang ya hari disebut rendah mah tidak. Mungkin dari sisi menyampaikan, dari sisi kemampuan tablignya sudah bagus. Tapi dari sisi kualitas tafakuh fidinnya ya aliman bi nususil Quran was sunnah, aliman bi usulil fikhi, aliman bi lugatil arabiyah. Nah itu barangkali yang harus ditingkatkan, dan Ma'had Ali inilah bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas itu. Arahnya sebetulnya ke sana gitu ya. Jadi sekali lagi, satu ada alumni mualimin, yang kedua ada duat, bahkan mubaligin, mubaligot di PC Persis ini juga seharusnya menjadi bagian dari sasaran Ma'had Ali kita ini. Nah, kalaupun misalkan kemarin sebetulnya auranya bagus gitu ya pada saat seminar, pada saat pelantikan mudir itu sebetulnya sudah sangat bagus ya. Memang agak sedikit telat kita menyampaikan surat himbauan sehingga sesuatu yang sudah sudah keur haneut-haneutna lep we. Nah, ini menghaneutkan laginya itu memang agak susah ya. Padahal idealnya kemarin ketika sudah seminar langsung diboom saja oleh surat himbauan, mungkin agak lain itunya. Yang kedua memang ini masukan juga dari Ustaz Ridwan gitu ya, bahwa bisa jadi salah satu penyebab calon mahasantri kita nu asalna berminat menjadi tidak itu gara-gara ada placement test gitu ya. Bisa juga itu benar ya. Karena sieun ya, sieun teu lulus, sieun naon ya. Bisa juga betul itu ya, dugaan seperti itu. Padahal dari awal kita sebetulnya inginnya, kenapa ada placement test itu sebetulnya untuk mengidentifikasi saja ya. Kita akan rangkul semuanya, cuma nanti ada kelas grade A, ada kelas grade B, sehingga nanti pendekatan pembelajarannya juga berbeda. Awalnya seperti itu. Tapi karena tadi banyak yang takut sieun teu lulus, ya udahlah kita hilangkan saja placement test itu, sehingga nanti dalam perkuliahan akan kita coba bagaimana dibicarakan dengan nanti dosen-dosen yang mengajar, bagaimana supaya semua potensi ini bisa dicari titik temunya seperti apa. Ya, jadi sekali lagi sasaran utama kita sebetulnya adalah lulusan mualimin. Dan untuk kelas lulusan mualimin, kelas reguler, sebagaimana kesepakatan kita, insya Allah akan dimulai tahun depan. Artinya nanti memulai bulan Desember, nah itu sebetulnya tugas kita ya, terutama Wakil Mudir Bidang Kemahasantrian untuk menyiapkan program turba ke semua mualimin pesantren Persis untuk mensosialisasikan program kita ya. Katakanlah target sekelas 2 kelas gitu ya, 30, 50, 60 juga sudah sangat bagus. Yang kedua memang kita harus menggencarkan ini ke cabang-cabang untuk yang sekarang. Kalaupun nanti setelah tanggal 13 ternyata hanya ada belasan, ya betul kata Pak Mudir ya, kita eksekusi saja. Kesulitan-kesulitan kita justru saya itu untuk mengembangkan Ma'had Ali, saya pribadi itu sangat optimis begitu. Kemudian tadi sudah disampaikan baik oleh Ustaz Asep, Ustaz Tauhid, ya, itu lebih-lebih lagi sebagai memberikan motivasi untuk saya sendiri gitu kan. Nah, nanti kita juga harus membahas kembali atau memusahkan kembali berkaitan dengan tadi oleh Ustadz Asep kelas, nanti tinggal kita menunggu. Dan memang sudah terpikir tadi oleh Ustadz Asep sampaikan untuk tasgil PD satu, kemudian untuk masalah hanya untuk daftar saja ke IAI itu ya.
itu nggak jadi masalah sebetulnya ya bagi kita, apalagi barusan Ustadz Ridwan diperkuat, ditegaskan bahwa memang kita betul-betul bahwa kita dalam Mahad Ali ini apalagi awal kan tidak mengarah kepada finansial atau materi, tapi semata-mata memang kita ingin mengembangkan jamiah melalui Mahad Ali ini agar ke depan muncul kan kader-kader jamiah yang kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan, baik dari kompetensi khususnya dari kemampuan gitu kan para mubalik gitu kan, para asatid di Persatuan Islam, sehingga bahkan iyalah akan menjadi ya sejarah nanti akan mencatat begitu kan, sejarah akan mencatat bagaimana mudah-mudahan kita optimis ke depan Mahad Ali itu akan berkembang. Adapun nanti sudah berkembang, apalagi istilahnya maju ya, itu ketika dikelola oleh yang lain ya kita alhamdulillah gitu kan. Kenapa? Karena memang ya dengan kita sekarang mengawali lalu sampai berkembang dan maju, kemudian ada meneruskan kadar-kadar kita ke depan, justru kita harus berbahagia, berbangga hati. Kenapa? Karena memang ini tadi sejarah akan mencatat ya. Dan lagi tadi kata Ustadz Tauhid, mudah-mudahan ya yang gitu. Itu nanti dimusyawarahkan lagi di LASKL, yang kemudian tadi untuk ya Mahasantri kita sudah komitmen, bahkan Ustaz Amin tadi barusan menjapri-japri Ustaz Iwan, insyaallah. Jadi Ustaz Amin juga sedang dipikirkan ingin mengutus itu mubalik atau asatid yang memang ketika diutus jangan putus di tengah jalan gitu. Ustaz Amin seperti itu. Kemudian Banjaran memang sudah dikonfirmasi, sudah juga di-share di Banjaran juga, mungkin belum ini kan gitu. Hanya nanti pokoknya apalagi kan udah ada 7 yang sudah tercatat lah. Pokoknya kita jalan saja. Kemudian kalau bahkan nanti awal kuliah itu ada seremoni dulu lah pembukaan dulu, kita mengundang PC-PC termasuk apakah nanti di momen itu kita diadakan juga untuk menarik animo minat yang hadir, misalnya kita menghadirkan ketum atau menghadirkan siapa untuk pembukaan itu. Nah, kenapa tidak kan gitu? Agar ya bahwa kita memang serius gitu dalam pelaksanaan Mahad Ali ini. Kemudian tadi Ustadz Ridwan, ya jangan sampai kan gitu. Ini ketika kita sudah diprogramkan tidak jalan, ini susah nanti ke depannya untuk mengawali kembali. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya dalam rakor ini, rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan ke depan bahkan nanti saja mungkin sudah kita ke tanggal 13 itu kita agendakan, misalnya hari Selasa atau hari Sabtu, silahkan sebelum kalau hari Selasa sebelum ngantor ya kita manfaatkan waktu 1 jam 1,5 jam lah ya untuk membicarakan Mahad Ali sebelum nanti ke tanggal 13 itu bisa kita manfaatkan. Saya terserah apakah mau hari Selasa sekalian kita ngantor, sebelum kita ngantor, atau seperti ini misalnya kita memanfaatkan hari Sabtu misalnya, itu nanti bagaimana kesepakatan pengurus yang lain. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya pengurus yang sekarang tidak hadir bisa hadir kan gitu. Coba dibuat aja time schedule-nya gitu ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya mungkin dari Bah Dodong ada yang ingin disampaikan, Mang Abah. Silahkan. Kemana? Ya, siapa? Atau Ustaz Ridwan. Alhamdulillah dari Ajasari dengan Koyim di sini, non. Insya Allah nanti saya yakin PC-PC lain itu akan menyusul. Ya. Pertemuan ini
Ini kalau sekarang kan saya sengaja diundang kan gitu. Nanti tidak perlu diundang, tapi sudah jadi time schedule bahwa misalnya di hari Selasa jam 2 siang atau jam setengah 3 lah menjelang ngantor, sebelum ngantor lumayan 1 jam setengah ada hasilnya gitu yang kita bicarakan begitu. Yang gitunya saja. Ya, Ya. Ustaz usulan mah tinggal witan ayeuna pangkat KPC di Bahan. deui. Jadi nanti dosen-dosen untuk kelas karyawan sekarang itu akan lebih banyak memanfaatkan potensi di Taskil pimpinan daerah saja ya. Karena bagi Taskil PD ya ini mengajar juga bagian dari melaksanakan program kerja di pimpinan daerah. Mungkin kita perlu katakanlah dari luar taskilnya, katakanlah yang harus kita kunci teh Ustadz Hamdan misalkannya. Ustadz Hamdan mah wayahna harus harus dipastikan bisa ngajar meskipun cuman katakanlah 10 mahasiswanya ya nggak apa-apa. Beliau harus dipastikan ngajar, nanti tambahannya adalah dari taskil pimpinan daerah. Tinggal bagaimana nanti katakanlah secara operasional ternyata pengeluaran pasti akan jauh lebih besar dari biaya operasional dari SPP yang kita dapatkan, yaitu bagaimana ikhtiar kita melobi para muhsinin lah untuk katakanlah 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi jika dilihat dari sisi baiknya, itu ada sisi baiknya juga. Katakanlah kalau tahun pertama ini kita langsung menerima 60 mahasantri, kalau tahun ini hanya bisa untuk kelas karyawan hanya bisa 1 kelas, ya kita benar-benar optimalkan 1 kelas ini pelihara dengan baik, kita tunjukkan kualitas pembelajaran yang baik. Kemudian untuk yang kelas reguler itu berarti memang harus sudah benar-benar disiapkan promosinya. Pendekatan ke semua muallimin ya katakanlah mulai bulan Desember itu harus sudah bergerilya ya, harus mendahului perguruan tinggi yang lain. Yang ketiga, ini ada usul dari saya. Katakanlah misalkan nanti jumlah mahasantri kita untuk semester sekarang itu katakanlah hanya belasan gitu ya. Nah, saya usulkan bagaimana kalau misalkan ada dari Taskil PD yang mau ikut menjadi bagian dari mahasantri itu kita ikut sertakan saja ya. Kita ikut sertakan meskipun mungkin kuliahnya tidak Sabtu Ahad tidak full seperti mahasantri yang lain. Yang kedua, kemarin IAI Persis itu mengusulkan ada RPL. Nah, jadi RPL itu sebetulnya bentuk perkuliahan yang mengistimewakan ya mahasiswa, sehingga mahasiswa yang ikut program RPL itu tidak diharuskan mengikuti perkuliahan setiap kuliah seperti mahasiswa yang reguler. Cuman kalau RPL kan lebih mengandalkan apa yang sudah diperbuat oleh mahasiswa itu ya, dalam bentuk portofolio dan seterusnya. Yang kedua, kalau lihat di aturan RPL itu sebetulnya paling cepat 2 tahun ya. Artinya tetap ya meskipun ikut RPL yang seperti itu tetap 2 tahun baru bisa menjadi sarjana. Nah, saya mengusulkan bagaimana kalau Taskil PD terutama yang belum punya gelar ya, di satu sisi dia ingin menjadi mahasantri, ingin meningkatkan tafakuh fiddin, di sisi lain pengen punya gelar SAG yang resmi. Ya, saya usulkan bagaimana kalau diikut sertakan saja dengan catatan tidak terlalu ya itu konsep RPL ala kita saja. Cuman mual 2 tahun sarangkeun ya sareng mahasantri nusanes ya. Misalkan ya seseorang ingin masuk ya nggak apa-apa. Jadi bahkan bisa aja dosen itu sekaligus mahasiswa bisa juga ya. Nah, untuk penilaian yang mahasantri yang di luar taskil itu bisa saja itu nanti penilaian utamanya lebih kepada kehadiran. Sedangkan yang mahasantri RPL termasuk yang taskil itu penilaiannya lebih kepada bagaimana aktivitas dia di jamiah. Nah, itu menjadi penilaian yang lebih utama. Meskipun ujung-ujung nama ya insya Allah semuanya juga lulus ya. Dan yang terpenting kan ujung dari kuliah itu adalah skripsi. Nah, pas skripsinya bikin dan semua sidang munaqosyah semua lulus. Kira-kira seperti itu.
Usulan dari saya kalau misalkan target mahasantri tidak seperti yang kita targetkan di awal, bisa kita isi dengan skill PD yang melaksanakan RPL, tapi RPL-nya dihijikan dengan mahasantri yang lainnya. Sekira jadi lamun RPL yang di sana mah 2 tahun cenahnya. Kalau RPL di kita mah ya nggak apa-apa 4 tahun barengnya. Jadi dosen tapi mahasantri bagaimana ya bisa saja ya boleh. Paling nanti untuk dosen yang bersangkutan di daftar di daftar hadir dosennya di per mata kuliahnya itu tidak 1, bisa aja 2. Misalkan mata kuliah metodologi tahrij hadis, dosennya siapa? Ustadz Hamdan. Tapi Ustadz Hamdan tercatat juga sebagai mahasantri. Kumaha ieu? Bisa saja dosennya Ustadz Hamdan sama Ustadz Yuyu misalkan. Jadi nanti untuk penilaian diserahkan ke Ustadz Yuyu, tapi nanti pelaksanaan dari perkuliahan itu ditangani oleh Ustadz. Itu salah satu strateginya supaya jumlah mahasantrina ulah kurang teh 10 teuing lah gitunya, minimal belasan we. Kemudian yang terakhir pas perkuliahan dimulai, mudah-mudahan yang kelas yang tadi mahasantri itu pas di awal kuliah itu sudah menyelesaikan kewajiban keuangannya. Kemudian kita mungkin juga harus banyak bersilaturahim dengan muhsinin untuk tambahan operasional yang lain. Nah pertanyaannya, bagaimana untuk taskil PD atau barangkali dari sini ya, kader dari PC Persis Arjasari yang ingin bergabung dengan mahasantri. Nah usulan saya adalah bagaimana kalau begini, kan 1.750.000 itu 700.000-nya kan disetorkan ke IAI. Artinya kalau misalkan ada kader dari sini atau katakanlah tadi ada taskil PD yang ingin ikut menjadi bagian dari mahasantri, bagaimana usulan saya atas mayarna anu eta anu 700.000 wios anu 1 juta nama anggapnya itu bagian dari subsidi pimpinan daerah. Itu usulan teknis ya dari saya. Mudah-mudahan nanti silakan diperbincangkan selanjutnya. Enggak? Wijah TV jantan aja siap daftar. Terus pangitan anu RPL tadi mah diantawisna ya Ustadz Agus gitunya biasa Ustadz Dede, Ustadz Hamdan eta biasa daftar. Gitu Ustadz Tauhid. Ini mudah-mudahan juga Ustadz Dedar, saya minta doa dari semuanya juga. Saya tuh ingin begini, orang-orang yang berinfak bersodakoh dari semua yang ada muslimin kita itu bisa 1 kali ketuk dia bersodakoh. Artinya sistem yang harus dibuat, sistem yang harus kita bikin. Jadi seperti kemarin dari Calengka kan, waktu ada kejadian gempa, saya ke Cicalengka itu, Kang Bud mau ngasih berapa nih? Ada gempa, tapi semua IKL. Ya tunggu Ustaz, sekedap Ustaz, kapan itu mah langsung tangan, just ngasih. Ustaz mangga hanya dalam hitungan detik. Hitungan dalam detik, menit acan geus beres. Mangga Ustaz sana. Nah, saya pengen sistem itu seperti itu Ustaz. Nah, ini saya udah minta ke Ustaz Ihsan dan bidang keuangan, Ustaz saya pengen seperti itu. Kita akan kita akan expand ke sana kemari program kita yang tentunya dijual dengan yang program-program yang lain. Kemarin waktu fundraising bahwa yang paling yang paling cepat pada masa-masa sekarang ini adalah menggunakan video-video player itu disimpan di TikTok, di IG dan sebagainya. Karena kemarin itu alhamdulillah program yang kita bahas pada saat fundraising itu bagaimana menggunakan medsos untuk menjual program lunch kita. Kemarin itu lunch semua sampai ratusan. Satu kali pertemuan itu sampai 500 orang Ustaz. Dan dari berbagai macam lembaga amil zakat. Nah, kemarin seperti itu, maka anak saya ini saya bawa sebagai
untuk membantu dari fundraising untuk program-program yang berkaitan dengan video-video yang seperti dibuat oleh Haji Dado gitu. Gitu Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya, tata sim kuring masa kitu lah. Atur nuhun kana waktosna. Alhamdulillah rupina ieu kurang parantos katinggal progres tina sabaraha rencana persiapan memang anu teras kurang dievaluasi, tentunya kan fokus dulu ke jumlah mahasiswa itu. Dan karena kita sudah komitmen gitu kan dari urang mah kan sesuai sareng ayat faida azam tapat tawakal ala Allah. Artinya memang di lembaga pendidikan apapun, di jenjang apapun, memang kalau yang namanya awal ya seperti ini gitu. Jadi memang sangat jarang gitu di awal program atau di pas baru membuka tiba-tiba memang dari segi jumlah mahasiswa dan sebagainya itu langsung maksimal, memang tidak seperti itu gitu. Itu hampir di semua jenjang. Kalau yang namanya peserta, kalau di sekolah-sekolah ada peserta didik atau siswa baru, kalau di kampus kan mahasiswa baru, emang seperti ini gitu. Bahkan jangankan yang baru dibuka, program-program yang sudah berjalan pun itu di perguruan tinggi itu ada itu beberapa jurusan yang hanya 5 orang, hanya 7 orang, hanya 10 orang gitu. Dan memang terus berjalan gitu. Nah, artinya kita berapapun jumlah mahasiswa dan memang sudah kelihatan, artinya komitmen kita berapapun jumlah mahasiswa ya kita jalan gitu. Dan sebab begini, kalau seandainya ini kan sebetulnya peserta-peserta di berbagai cabang itu mereka menunggu, bahkan mereka ingin melihat bagaimana itu perjalanannya itu. Saya yakin kalau sudah kelihatan berjalan efektif, tiap tahun mereka juga pasti akan daftar gitu. Hanya tentu kita terus usahakan. Yang pertama, berapapun jumlah mahasiswa itu kita laksanakan sesuai program. Artinya memang pertemuan-pertemuan seperti ini ya sekarang harus sudah rutin gitu. Jadi tidak akan bisa setelah pertemuan ini tidak ada, bahkan paling lama berarti kita bertemu itu minggu depan. Bahkan sebetulnya untuk saat-saat sekarang, karena posisi kan sudah tanggal 28, berarti kan ini kan tanggal 13 kan deadline terakhir itu. Sebetulnya memang ini waktu emang sudah mulai bukan lagi ke persiapan, sebetulnya sudah mulai pelaksanaan ya teknis, artinya langsung menyediakan hal-hal yang diperlukan. Bahkan sudah direncanakan saja dengan mahasiswa juga kapan kontrak studinya gitu kan. Kemudian kalaupun ada mereka harus berkumpul dulu kan, diberi dulu penjelasan biasanya itu kapan, itu memang sudah harus bukan lagi disiapkan, tapi memang sekarang sudah harus terjadwal gitu time schedule-nya. WAG-nya ya, yang sudah daftar dibuat WAG. Iya, dibuat grup. Nanti kita inikan saja sebelum tanggal 13 ada beberapa acara mereka kumpul, ada kontrak studi dan sebagainya. Itu kan untuk tingkat mahasiswa, kemudian untuk tingkat dosen juga sebetulnya dari sekarang harus sudah mulai berkumpul gitu. Harus sudah mulai berkumpul, kemudian juga pembagian mata kuliah dan sebagainya. Sebab kan kalau seandainya yang sekarang tidak terlaksana, justru saya pikir akan semakin kesulitan tahun depan karena mereka melihat gening tidak berjalan gitu. Tapi justru ya harus berjalan. Nah, kalau saya optimis lah kalau urusan dana operasional mah kita kan semuanya bukan tujuan kita untuk ya artinya mendapatkan sesuatu secara materi dari sana. Justru kalau kita adalah orang-orang yang berusaha itu bagaimana caranya supaya materi atau dana itu ada gitu. Karena kan nanti kan ada keperluan untuk dosen, terutama untuk sarana prasarana gitu. Tinggal barangkali nanti ya Ustadz Yuyu ini harus sudah langsung buat time schedule
Sebab kan tanggal 13 itu sudah pelaksanaan gitu artinya kan. Nah, terus di jumlah itu tidak apa-apa. Kalaupun sekarang kita supaya memaksimalkan selain yang 7 orang itu, memang saya setuju kita rekrut Taskil PD ya yang siap untuk ikut program RPL dan sebagainya. Bahkan kita pun bisa komunikasi dengan pihak otonom lah dengan PD Persistri, PD Pemuda dan Pemudi untuk itu, sehingga memang nanti kegiatan bisa berjalan. Dan ke IAI juga emang sudah harus mulai berproses itu. Tidak apa-apa ada 5 orang, ada 7 orang yang memang ikut untuk afiliasi ke sana, tidak, karena mungkin saja begini, ada yang ikut tapi mereka ada ASN bukan untuk gelar ijazah dari IAI kan, artinya ada biaya yang mereka tidak punya beban untuk biaya itu gitu. Nah, berarti kan nanti di penjelasan dengan mahasiswa itu harus jelas. Mungkin bisa saja dari 7 orang tadi ada yang merasa ada saya Ustadz bukan untuk mendapatkan ijazah itu. Oh, berarti mereka tidak usah ikut program yang menginduk ke IAI. Itu kan akan seperti itu. Jadi ada berapapun nanti yang ke IAI kita daftarkan saja gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya Ustadz gitu. Nah, barangkali itu kalau dari saya. Jadi sebaiknya kita sudah mulai merencanakan, karena kan kita di posisi tanggal 13 itu, artinya dari mulai sekarang, kemudian pertemuan berikutnya kapan, kemudian persiapan apa yang hendak kita laksanakan, sehingga kita berjalan saja. Bahkan memang cabang itu harus tahu bahwa ini program ini memang berjalan gitu. Jadi kemungkinan saya melihat di pangeupeuk da ku Ustad Amin teh teras diposting itu di Taskil ge saha nu bade ngiringan sebenarnya, tapi memang belum ada ini. Saya melihat itu. Bahkan harapan saya ke Ketua PCR Jasari, karena kan lokasi yang paling dekat. Nah, harapan saya dari Jasari dan bahkan harus bisa mensejahterakan mereka itu mahasiswa. Nah, kemarin saya ikut mungkin sampai hari Senin fundraising sekolah hamil se-Indonesia. Mungkin ini akan menjadi ini sedikit dari LAJ ya, karena ada kaitan kerjasama dengan LAJ. Akan menjadi, bisa jadilah role model yang akan kita jual ke Musinin, bahwa di kita itu ada Mada Ali, diantaranya kan tugas dari bidang kemahasiswaan itu diantaranya itu mensejahterakan mahasiswa. Di antaranya kalau tadi saya sampaikan, mereka misalkan bayar 700.000 untuk ke IAI, 1 juta lagi itu digratiskan, bisa, itu bagian kemahasiswaan. Cuman mungkin mau tidak mau harus dipikirkan itu para dosen dan para petugas karyawan dari Madali itu di rumah KDT teu lempang. Cek angere lempang ke rumah ke Tanaga. Ini yang harus kita pikirkan, dari mana biaya tersebut. Nah, kalau kemarin saya dengan Ustaz Ihsan, Ustaz Ihsan berpikir bahwa karena di LAJ juga ada 3 orang yang tentunya ini akan disekolahkan ke IAI, karena ada program dari pimpinan pusat, LAJ Persis, dia akan membiayai per mahasiswa itu 1 juta, sisanya oleh yang bersangkutan atau oleh LAJ yang bersangkutan. Nah, mungkin saya ini ada program yang pertama adalah program yang kita sudah ada MOU-nya, yaitu scholarship atau beasiswa untuk yang reguler, Ustaz ya. Berikut mensekolahkan, saya rencana 3 karyawan LAJ disekolahkan Ustadz Haidar, yaitu di jurusan keuangan syariah. Sudah Neng Ratna, Neng Mary sama Kang Didin. Jadi insya Allah Kang Didin, Didin Ahmad Wahidin. Nah, 3 orang itu udah di dalam surat dari PP itu dibiayai oleh LAJ PP per orang 1 juta, tapi sisanya akan dipikirkan oleh kami dari LAJ
KL Kabupaten Bandung. Karena tugas dari bidang kemahasiswaan itu diantaranya itu kan membaca minat daripada mahasantrinya seperti apa, keadaan ekonominya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan dengan masyarakat juga harus dipertimbangkan seperti apa. Nah ini, alhamdulillah Ustaz Haidar mungkin saya takdirkan Allah juga harus mengurus laj ini sehingga tidak terlalu sulit untuk berkomunikasinya. Itu terus berkomunikasi hal ini. Dan mudah-mudahan saya mulai awal tahun sekarang saya sudah instruksikan ke Ustadz Ihsan karena Ustadz Ihsan menggantikan Pak Haji Ujang, sehingga tolong, dan juga Ibu Ibu Atik karena dia pendaya gunaan, tolong dipos-poskan itu semua. Pos umat soleh seberapa, umat pintar seberapa, karena kaitan dengan pendidikan itu. Mungkin ini lebih ke umat pintar dan umat soleh, sehingga kos itu agak sedikit naik yang kita jual, yaitu untuk mensejahterakan daripada mahasiswanya. Include di dalamnya tentunya, mungkin saya setuju dengan Ustadz Asep bahwa saya harus turun ke pesantren-pesantren untuk menyampaikan program-program, baik program yang sekarang, mudah-mudahan muncul dari mereka minat-minat yang terbaik, dan kemudian kita menjual minat mereka terhadap musinin. Insya Allah Ustaz Asep itu udah dipikirkan, udah diarahkan ke sana, udah sinergikan dengan sinergi itu dengan Mahadali, yang kedua dengan 3 mahasiswa yang akan kami sekolahkan di AI, yang kemudian permintaan yang satu lagi ada Alfitri. 3 ini sudah saya kaitkan. Nah, kemungkinan nanti kita akan cari-cari yang lain. Maka terus terang kemarin saya sudah minta ke fundraising pengumpul daripada dana, yaitu yang ditetapkan oleh Pimhar itu Pak Adang. Kapan Pak Adang akan menjadwalkan saya agar saya bisa ketemu dengan musinin. Jadi Ustaz Asep kalau ketemu musinin, saya cerita dengan musinin, saya dengan musin itu begini. Nah ini akan saya jual. Jadi nanti insya Allah ketika ketemu dengan musinin yang dijadwalkan oleh fundraising, saya akan jual madali ini. Jadi setiap saya melangkah saya jual, Itu insya Allah. Mungkin itu saja masukan dari saya sebagai wakil mudir bidang kemahasiswaan, yang tentunya harus saya pelajari juga keadaan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, terutama mualimin. Atur nuhun Ustaz.